Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, status kewarganegaraan dengan kependudukan suatu hal yang berbeda, dan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen. Mari kita baca pasal 26 bab 10 warga negara dan penduduk. Ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Terkait kewarganegaraan, pasal ini sudah ada penjelasannya. Pasal 26 ayat 1, orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Jadi pasal ini sudah ada penjelasan secara formalnya. Tidak serta-merta orang yang punya KTP sebagai status dia berpenduduk di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan WNI. Dan WNI dibagi menjadi dua. Yang pertama, keturunan bangsa Indonesia asli. Yang kedua, keturunan atau peranakan bangsa lain yang mau mendaftarkan dirinya sebagai WNI. Karena azas hukum tentang kewarganegaraan di Indonesia menganut azas ius sanguinis atau kewarganegaraan ditetapkan berdasarkan garis keturunan. Jadi keturunan warga Indonesia lahir dimanapun secara otomatis juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Berbeda dengan negara lain, misalkan Amerika, menganut asas hukum ius soli. Tempat kelahiran seseorang diakui menjadi bagian daripada warga negara. Siapapun yang lahir di Amerika Serikat, maka itu diakui sebagai warga negara Amerika. Karena ini tidak terlepas juga dari sejarah penjajahan atau bangsa Eropa yang menduduki benua Amerika lalu mendirikan sebuah negara. Berbeda dengan Indonesia, semenjak purbakala memang sudah memiliki bahasa tersendiri, memiliki sistem pemerintahan kerajaan tersendiri, bahkan sampai penjajahan Belanda pun Indonesia masih memiliki sistem pemerintahan yang eksis, yaitu Kerajaan Mataram Jogja. Sehingga dalam mengambil azas hukum dengan istilah pribumi dan non-pribumi, negara ini didirikan oleh pribumi, milik pribumi, untuk pribumi. Bangsa lain boleh saja tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan secara khusus. Terkait kewarganegaraan, ada persyaratan dirinya mau mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setia
atas perundangan yang ada di negara ini lalu mendaftarkan diri. Pemerintahan yang sah lalu menerbitkan sebuah keputusan dan diundangkan dalam lembaran negara. Jadi kalau kita mau mengetahui siapa para Habib Debolowi, trackingnya masih sangat dekat sekali, karena kemerdekaan ini masih paling banter pada 3 generasi. Pasca 1945, apakah para Habib Debolowi mau mendaftarkan diri dan sudah disahkan oleh pemerintah atau belum, bisa di-tracking. Karena kemerdekaan Indonesia baru kemarin dan semua dokumen pasti masih bisa ditelusuri. Belum terlalu jauh sampai berabad-abad, dan ini pula yang sedang diluruskan oleh salah seorang Kiai Haji Muhammad Subhan SHMH yang melakukan judicial review atas beberapa kebijakan terkait status kewarganegaraan bangsa asing, khususnya para Habib Debolowi. Ini semua tidak terlepas dari terbongkarnya beberapa kepalsuan klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terkuak juga teks-teks ajaran mereka yang rasis dan perilaku mereka yang sangat arogan ditampakkan di bumi pertiwi. Tak lepas dari latar belakang para Habib Debolowi ke Nusantara didatangkan oleh penjajah Belanda, dijadikan antek-anteknya dalam peran politik divided et impera, memecah belah pribumi yang saat itu sedang melakukan pengusiran terhadap penjajahan Belanda. Jadi ini sekilas bagaimana asas hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah seharusnya melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas terkait keberadaan para Habib Debolowi yang nyata-nyata saat ini menjadi salah satu problematika kebangsaan kita, karena mereka mengajarkan rasisme, mengaku sebagai klan yang lebih mulia dari pribumi, dan dari mulut mereka sering kali menghina terhadap pribumi dan sistem pemerintahan yang syah. Masih banyak yang menebarkan tentang Indonesia bersyariah, tentang sistem khilafah, dan mulut Rizik Syihab selalu mencaci maki terhadap simbol-simbol negara. Apakah itu presiden, apakah itu kultur yang kita miliki sebagai bagian daripada kekuatan sosial budaya Nusantara, selalu dianggap remeh oleh para Habib Debolowi. Saatnya sekarang kita mengambil langkah-langkah yang tegas agar kelak kita tidak dituduh oleh anak cucu kita sebagai bangsa yang pengecut, tidak berani melawan terhadap arogansi dan supremasi para Habib Debolowi. Dan kelak anak cucu kita juga tidak kehilangan orientasi di dalam mengikuti jejak leluhur kita dengan jiwa kesatria dan patriotik kepahlawanan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.